Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peramalan penjualan atau forecasting yang beranggotakan 1. Siti Apriyanti, 2. Nanda Darmawan, 3. Ranita Amalia, 4. Ahmad Mubarok. Peramalan penjualan adalah proyeksi tentang kegiatan penjualan perusahaan dalam jangka waktu tertentu di periode yang akan datang. Dasar perhitungan peramalan penjualan adalah data penjualan perusahaan pada beberapa tahun sebelumnya. Metode perhitungan peramalan penjualan ada 3, yaitu 1. Metode beban, metode trend average, 3. Metode trend matematis, dan dibagi menjadi metode trend, metode least squared, dan metode regresi. PT Harapan merupakan perusahaan industri yang memproduksi kecap yang memiliki data penjualan sebagai berikut. Pada periode 2016, kuartil 1 700, kuartil 2 800, kuartil 3 950, kuartil 4 1000. Pada periode 2017, kuartil 1 1050, kuartil 2 1100, kuartil 3 1200, kuartil 4 1250. Pada periode 2018, kuartil 1 1400, kuartil 2 1425. Beberapa besarnya nilai peramalan penjualan PT Harapan bersama tahun 2018. Kuartil 3 apabila perusahaan menggunakan metode peramalan: A. Trend semi average, B. Trend moment, C. Least squared, D. Regresi. A. Trend semi average. Tahun 2016, periode kuartil 1 750 dan X nya min 7, kuartil 2 800 dan X nya min 6, kuartil 3 950 min 5, kuartil 4 1000 dan X min 4. Periode ini termasuk kelompok 1, subtotalnya 4550 per 6. Semi average nya X1 sama dengan 990. Pada periode 2017, kuartil 1 1050 dan X nya min 3, kuartil 2 1100 dan X nya min 2, kuartil 3 1200 dan X nya min 1, kuartil 4 1250, X nya 0. 2017 ini termasuk kelompok 2, subtotalnya 6375 per 5. Semi average nya X2 sama dengan 1275. Pada tahun 2017, kuartil 1 1400, X nya 1, kuartil 2 1425, X nya 2, kuartil 3 jumlahnya belum diketahui dan X nya 3. X1 sama dengan rata-rata kelompok 1, X2 sama dengan rata-rata kelompok 2. Rumus forecasting ini yaitu Y sama dengan A plus BX. A sama dengan X2 sama dengan 1275. B sama dengan X2 min X1 per N. N sama dengan jarak X1 dengan X2. Jadi nilai B sama dengan 1275 dikurangi 910 per 5 sama dengan 73. Peramalan penjualan Y sama dengan 1275 plus 73X. Y sama dengan 1275 plus 73 dalam kurung 3 sama dengan 1275 plus 219 dan hasilnya sama dengan 1494. Maka peramalan penjualan PT Harapan tahun 2018 kuartil 3 jika dihitung menggunakan metode trend semi average sebesar 1494 unit.
menjelaskan yang background moment. Pada tahun 2016 kuartal 1 Y-nya 750, X-nya 0, XY-nya 0, X kuadratnya 0. Jadi 750 dikali X0 itu sama dengan 0. Pada kuartal 2 800 dikali 1 karena X-nya 1 yaitu 800. Nah, 1 kuadrat sama dengan 1 dan seterusnya. Jadi totalnya yaitu 10.9.250. Total X yaitu 45 dan XY-nya itu 55.375 dan X kuadratnya 285. Kasus PD harapan, logaritma Y sama dengan N kali A plus B, X kuadrat sama dengan 10.925 sama dengan 10A ditambah 45B dikali 9 sama dengan 98.325 sama dengan 90A plus 405B. Logaritma Y sama dengan N kali A plus B, X kuadrat sama dengan 55.375 sama dengan 45A plus 285B dikali 2 yaitu 1110.750 sama dengan 90A plus 570B. Jadi kita substitusikan 90 yang A 90, jadi habis 90 dikurangi 90, jadi tinggal yang 405 dikurangi 570, jadi totalnya min 165B. 98.325 dikurangi 1010 750 jadi min 12.425, jadi B nya itu 75,30. Eliminasinya yaitu 100.925 sama dengan 10A plus 45B. 10.925 sama dengan 10A plus 45, 75 dikali 30 sama dengan 10.925 sama dengan 10A plus 388,5. Jadi 10.925 dikurangi 3.388,5 sama dengan 10A. 7536,5 sama dengan 10A. Jadi A-nya 753,65. Rumus penjualannya yaitu Y sama dengan A plus AB sama dengan 753,65 plus 75,30 X sama dengan 753,65 plus 75,30. X nya itu 10, jadi Y nya sama dengan 753,65 plus 753 sama dengan 1506,65 sama dengan 1507. Maka ramalan penjualan PD Harapan tahun 2018 kuartal 3 jika dihitung menggunakan metode trend momen sebesar 1.507 unit. Yang C, Least Square atau data genap. Pada tahun 2016 periode kuartal 1 penjualannya 750, X-nya min 9, XY-nya 81, X-nya min 6.750. Kuartal 2-nya penjualannya 800, X-nya min 7, XY-nya 49, X-nya
min 5.600 dan seterusnya. Jadi totalnya penjualan 10.9.250, X-nya 0, XY-nya 330, X-nya 12.425. Kasus PD harapannya yaitu logaritma Y sama dengan N kali A atau A logaritma Y per N sama dengan 10.925 per 10 sama dengan 1092,5. Logaritma XY sama dengan B kali logaritma X kuadrat atau B logaritma XY atau logaritma X kuadrat sama dengan 7125 atau 100 per 110 sama dengan 64,77. Peramalan Y sama dengan A plus B. Y sama dengan 1092,5 plus 37,65 X. Y-nya sama dengan 10.092,5 plus 37,65, X-nya itu 11. Y sama dengan 10.092,5 plus 414,15. Y-nya 1.506,65 unit. Y-nya sama dengan 1.507 unit. Maka peramalan penjualan PD harapan tahun 2018 kuartal 3 jika dihitung menggunakan metode least square sebesar 1.481 unit. Pada regresi Ande tahun 2006 periode kuartal 1 Y-nya itu 750, X-nya 1, X-nya 750, X-nya 1. Kuartal 2 800, X-nya 2, XY-nya 1600, X-nya 4. 800 dikali 2 yaitu 1600 dan seterusnya. Jadi totalnya yaitu Y-nya 10.9.250 dan X-nya 55, XY-nya 66.300, X-nya itu 385. Kasus PD harapan yang B sama dengan 10 dikali 66.300 dikurangi 55 dikali 10.925 sama dengan dibagi 10 dikali 385 dikurangi 55 dikali 55 sama dengan 62,125 per 825 sama dengan 75,3. A sama dengan 10.925 min 75,3 dikali 55 per 10 sama dengan 6783,5 per 10 sama dengan 678,3. Peramalan X sama dengan A plus B. Y sama dengan 1092,5 plus 37,65 X. Y sama dengan 1092,5 plus 37,65, X-nya itu 11. Y sama dengan 1092,5 plus 414,15. Y-nya 1506,65 unit. Y-nya yaitu 1507 unit. Maka peramalan penjualan PD harapan tahun 2018 kuartal 3 jika dihitung menggunakan metode regresi sebesar 1507 unit. Selanjutnya yaitu pada kasus PT Bersama merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi biskuit. Data penjualan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari periode Januari sampai dengan periode Desember. Untuk pertanyaan, berapakah jumlah nilai peramalan penjualan PT Bersama pada Januari 2019?
Apabila perusahaan menggunakan metode peramalan A. Trend semi average, B. Trend moment, C. Last square, dan D. regresi. Untuk yang pertama yaitu metode semi average. Untuk penentuan nilai tengah atau X, karena ini termasuk data genap-genap, maka tahun tengah X berada di kelompok 1 dengan nilai desimal min 0,5 dan 0,5 dan nilai A sama dengan X1. Untuk kelompok pertama, semi totalnya berjumlah 7.800 per 6 sehingga menghasilkan semi average yaitu 1.300. Untuk kelompok kedua, semi totalnya 11.350 per 6 sehingga semi average untuk X2 sama dengan 1891,67. Untuk rumus forecasting yaitu A plus BX. Untuk A sama dengan X1 yaitu 1300 dan untuk B yaitu X2 min X1 per N atau 1891,67 dikurangi 1300 dibagi 6 sehingga menghasilkan 98,61. Untuk Y sama dengan 1300 plus 98,6X sehingga Y nya sama dengan 1300 ditambah 98,6 dikali 9,5 karena Januari itu X nya 9,5 sehingga menghasilkan 2237. Untuk kesimpulan, maka peramalan penjualan PT bersama tahun 2019 bulan Januari jika dihitung menggunakan metode trend semi average sebesar 2237 unit. Selanjutnya yaitu metode trend moment. Metode trend moment untuk data perhitungan bisa dilihat di tabel yaitu dari periode Januari sampai dengan Desember. Untuk total penjualannya sebesar 19.150 dan untuk X-nya itu dimulai dari 0 dari bulan Januari sehingga sampai Desember sampai 11. Untuk totalnya yaitu 66 dan untuk XY yaitu berarti penjualan dikalikan dengan X, maka hasilnya untuk total keseluruhan dari Januari sampai Desember yaitu 119.050 unit. Kemudian untuk X2 itu dihasilkan dari kolom X dipangkatkan 2, berarti misal Januari 0 maka dipangkatkan 0 hasilnya maka 0. Untuk Februari 1 dipangkat 2 maka 1 seperti itu sehingga untuk dari Januari sampai dengan Desember totalnya yaitu 506. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Nando Darmawan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. 19.150 sama dengan 12A ditambah 66B. Selanjutnya yang kedua, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B sigma X kuadrat, yaitu 119.050 sama dengan 66A ditambah 506B. Kemudian cara eliminasi dan substitusi untuk mencari nilai A dan B. Yang pertama, 19.150 sama dengan 12A ditambah 66B dikali 11. Yang kedua, 119.050 sama dengan 66A ditambah 506B dikali 2. Untuk yang pertama, untuk mencari nilai B yaitu dengan cara 210.650 sama dengan 132A ditambah 726B. Ketemu hasil 238.100 sama dengan 132A plus 1012B. Ketemu 27.450 sama dengan 286B, sehingga B ketemu sama dengan 95,98. Selanjutnya mencari nilai A. 19.150 sama dengan 12A plus 66B. 19.150 sama dengan 12A plus 66 dikali 95,98. Ketemu 12A sama dengan 19.150 dikurangi 6.334,68. 12A sama dengan 12.815,32. A ketemu sama dengan 1067,95. Selanjutnya rumus permasalahan. Y sama dengan 1067,94 ditambah 95,98X.
Y sama dengan 1067,94 ditambah 95,98. X sama dengan 12, Y sama dengan 2219,7 dibulatkan menjadi 2220. Maka untuk kesimpulannya, peramalan penjualan PT Bersama tahun 2019 bulan Januari jika dihitung menggunakan metode trend moment sebesar 2220 unit. Untuk selanjutnya yaitu C, metode S-square. Periode Januari sampai Desember. Yang pertama periode Januari yaitu penjualan sama dengan 1000, X sama dengan min 11, X kuadrat 121, XY min 11.000, dan seterusnya sampai bulan Desember. Untuk totalnya yaitu penjualan sebesar 19.150, X sama dengan 0, X kuadrat 572, XY sama dengan 27.450. Untuk selanjutnya yang pertama, sigma Y sama dengan N dikali A atau A sama dengan sigma Y per N sama dengan 19.150 dibagi 12 sama dengan 1.595,83. Selanjutnya yang kedua, sigma XY sama dengan B sigma X kuadrat atau B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 21.450 per 572 sama dengan 47,99. Selanjutnya peramalan sama dengan Y sama dengan A plus B. Y sama dengan 1595,83 ditambah 47,99 X sama dengan 1595,83 ditambah 47,99 X sama dengan 13. Y sama dengan 1595,83 ditambah 623,87. Y sama dengan 2219,7 unit dibulatkan menjadi 2220 unit. Maka untuk kesimpulannya yaitu ramalan penjualan PT Bersama tahun 2019 bulan Januari jika dihitung menggunakan metode S-square sebesar 2220 unit. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode regresi periode Januari sampai bulan Desember. Yang pertama periode Januari, X sama dengan 1, Y sama dengan 1000, XY sama dengan 1000, X kuadrat sama dengan 1, dan seterusnya sampai bulan Desember. Yang pertama B sama dengan 12 dikali 138.200 dikurangi 78 dikali 19.150 dibagi 12 dikali 650 dikurangi 78 dikali 78 sama dengan 164.700 dibagi 1.716 sama dengan 95,98. Untuk yang A sama dengan 19.150 dikurangi 95,98 dikali 78 dibagi 12 sama dengan 11.663,56 dibagi 12 sama dengan 971,96. Yang selanjutnya yaitu rumus peramalan Y sama dengan A plus B sama dengan 971,96 ditambah 95,98 X. X sama dengan 13 sama dengan 971,96 ditambah 95,98 dikali 13. Y sama dengan 971,96 ditambah 1247,61. Y sama dengan 2220 unit. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.